Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan tersebut kita mampu menyempurnakan amal ibadah kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Hilyatul Thalibul Ilm, dan kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-48. Poin ke-48. Yang 47 sudah? 48. 48 sudah? Belum. Yang ke-48, al-mudaratu lal mudahanah. Al-mudaratu lal mudahanah. Salah satu hilyah atau hiasan seorang talibul ilmi adalah mengamalkan ilmunya. Dan bagaimana dia mengamalkan ilmunya? Salah satunya adalah mudarah dan tidak mudahanah. Mudarah artinya mulayanatin nas, bersikap lembut kepada manusia dan bergaul dengan mereka dengan baik agar mereka bisa kita rubah menjadi lebih baik. Itu mudarah. Mudarah adalah bersikap lembut kepada orang lain agar kita bisa mendakwahinya dan meluruskan yang salah-salah dari dirinya. Artinya jika ada orang salah, jangan kita jauhi. Dia akan tetap dalam kesalahannya. Tapi kita berusaha untuk mendekati agar bisa meluruskan kesalahannya. Ini adalah mudarah. Berbeda dengan mudahanah. Mudahanah, dia mendekati orang lain ingin mendapatkan dunia darinya tanpa berusaha untuk merubah kesalahannya, tanpa ada niatan untuk merubah kesalahannya. Artinya dia salah, orang lain salah, dia ridho dengan kesalahannya, ridho dengan kemungkarannya, dan dia berusaha mendekati cuma untuk mendapatkan dunia saja.
Seperti halnya seorang penjilat yang ketika penguasa misalkan berbuat kesalahan, dia diam. Diamnya dia tidak berusaha untuk merubah, tapi untuk mencari aman. Dia diam agar tetap dekat dengan penguasa, agar tidak jauh dunianya atau tidak terputus dunianya, dan tidak ada usaha untuk merubah kesalahan penguasa tersebut. Atau orang lain tersebut, orang kaya misalnya punya teman memiliki dunia yang banyak, tapi dia berada di jalur yang salah. Orang yang berilmu mendekatinya cuma untuk mendapatkan dunianya. Kesalahan yang ia lakukan, dia diam tanpa berusaha untuk merubah. Ini adalah mudahana. Sedangkan mudarah, ada orang salah, ia dekati. Sama-sama mendekati. Cuma orang mudarah berusaha untuk merubah. Dia dekati, tapi berusaha untuk merubah. Mendekati masyarakat yang susah untuk didakwai dengan cara lemah lembut. Tidak banyak keluar kata-kata menghujat, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Walaupun salah, dimaafkan barangkali dia belum faham. Tapi ada usaha untuk merubah. Ini adalah mudarah. Jadi sama, mudarah sama mudahana hampir sama, yaitu sama-sama mendekati orang lain. Sama-sama mendekati orang yang bermaksiat. Tapi mudarah berusaha untuk merubah. Sedang mudahana mendekati orang maksiat bukan untuk merubah, tapi untuk mencari dunia. Misalkan mudarah, ada seorang perokok, dia dekati untuk didakwai. Dekati dengan baik. Berusaha untuk mendakwai bahwasanya rokok itu haram, seperti ini, didekati. Kalau sudah dapat hatinya baru diberi penjelasan. Berbeda dengan orang mudahana, dia mendekati perokok tanpa berusaha untuk merubah. Atau kalau mau dia jualan rokok di situ. Jualan rokok sama teman-temannya. Tidak ada niatan untuk merubah perokok tersebut, tidak. Tapi malah bisa jadi dia menjual rokok walaupun dirinya sendiri tidak merokok. Ini adalah beda antara mudarah dan mudahana. Wal mudahanatu khuluqun munhattun. Dan mudahana khuluqun adalah sebuah akhlak munhattun yang buruk. Ammal mudaratu fala. Adapun mudarah maka tidak. Lakin la takhlit bainahuma. Akan tetapi jangan sampai tercampur antara keduanya. Fatahmilakal mudahanatu, maka akan membawamu sifat mudahanah ila hadarin nifaqi, kepada hadirnya kemunafikan, mujaharatan, dengan terang-terangan. Orang yang mudahana, dia akan bersahabat dengan orang ahli maksiat secara terang-terangan. Jangan sampai tercampur antara mudarah dan mudahana. Sama-sama mendekati ahli maksiat, orang yang salah. Tapi yang satu ingin merubah. Karena dia ingin merubah, maka pergaulannya tidak banyak. Pergaulannya tidak terlalu dalam, terlalu lama. Jadi ahli ilmu selalu berkumpul dengan ahli ilmu yang lain, menghabiskan waktunya bersama para ahli ilmu. Tidak menghabiskan waktunya sehari-hari bersama ahli maksiat, tidak. Ini ada caranya sendiri. Ketika merokok misalkan, afwan, ana tidak bisa, atau afwan, ana izin, supaya menghindari rokok tersebut, atau supaya tidak dibilang diam dari kemungkaran. Dan ketika dia berhenti merokok, kita dekati. Atau dengan cara-cara yang lainnya. Intinya adalah ada usaha untuk merubah. Ada usaha untuk merubah.
Dan jangan sampai salah faham masalah ini, kemudian dia menganggap mudahanah adalah mudarah, mendekati ahli maksiat, tapi ternyata dia ridho dengan maksiat yang ia lakukan, maka jadilah mudahanah. Niatnya mudarah, niatnya ingin merubah, tapi lama-lama ridho dengan maksiat yang temannya lakukan, akhirnya jadi mudahanah. Akhirnya jadi mudahanah. Ada temannya melanggar aturan, misalnya pacaran, dia tahu, tapi dia deketi, masih duduk bersamanya. Dia masih duduk bersamanya, tidak berusaha untuk merubah. Ya akhi, pacaran itu haram, tapi malah ingin belajar gimana caranya pacaran, bagaimana. Hadza la yajuz, haram. Ini perlu dipraktekkan. Ketika temannya jatuh dalam kesalahan, jangan apa? Jangan didukung, tapi rubahlah, berusaha untuk dirubah. Usaha untuk berubah, jangan malah ikut-ikutan. Temannya bawa HP masalan, ikut-ikutan bawa HP, lah. Ini termasuk pelanggaran. Ini kalau kita membumikan mudarah dan mudahana dalam lingkungan pondok. Kalau dalam lingkungan luas, maka itu dalam hal-hal maksiat, hal-hal ma'asi. Jika ada temannya jatuh dalam kesalahan, peringatkan, luruskan. Jangan didukung dan diikuti, jangan. Wal mudahanatu hiya allati tamussu dinak. Wal mudahanah, dan mudahanah ialah allati tamussu dinak. Dialah yang akan menyentuh agamamu. Dialah yang akan memberikan pengaruh terhadap agamamu. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya saja tidak diurusi, apalagi yang membahayakan. Apalagi yang membahayakan. Orang kalau mengurusi sesuatu yang remeh, itu Islamnya tidak hasan, tidak bagus. Apalagi mengurusi sesuatu yang membahayakan, maka lebih parah lagi. Maka mudahanah bisa mencoreng keislaman seseorang. Nah, ini perbedaan antara mudarah dan mudahanah. Sama-sama bersikap baik kepada orang-orang yang melanggar peraturan, orang-orang yang melakukan maksiat. Tapi berbuat baiknya untuk merubah dia, bukan mendekatinya untuk belajar, mengikuti dan mendukungnya, tidak. Ini perlu dicamkan. Ini perlu dicamkan. Kemudian kita lanjutkan yang poin ke-49. Al-gharamu bil kutubi. Al-gharamu, bersenang-senang, bil kutubi, dengan kitab. Syaraful ilmi ma'lumun. Kemuliaannya ilmu itu ma'lum, sudah diketahui bersama. Li'umumi naf'ihi, karena umumnya, karena luasnya manfaatnya. Jadi sudah kami sampaikan pada pertemuan yang dulu-dulu, betapa mulianya ilmu. Sampai-sampai orang yang bodoh pun pengen dipanggil orang yang berilmu. Dan lawannya ilmu adalah kebodohan. Saking hinanya kebodohan, orang yang bodoh sekalipun tidak mau dipanggil wahai orang bodoh, tidak mau. Ini menunjukkan betapa syaraf, betapa mulianya ilmu.
Syaraful ilmu ma'lumun, kemuliaan ilmu itu sudah ma'lum. Li'umumi naf'ihi, karena luasnya manfaatnya. Wa syiddatul hajati ilaih, dan betapa butuhnya kepadanya, atau sangat butuh kepadanya. Kahajatil badani ilal anfas, seperti butuhnya badan kepada nafas. Bahkan ilmu lebih penting daripada nafas. Orang putus nafas, lepas dari dunia. Sedangkan putus dari ilmu, dia lepas dari akhirat. Wa dhuhurun naqsi biqadri naqsihi wa dhuhurin naqsi, dan tampaklah kekurangan, tampaklah aib, biqadri naqsihi, sebesar kurangnya ilmu. Artinya kurangnya ilmu, kalau kurangnya banyak berarti aibnya banyak. Tapi kurang ilmunya sedikit, aibnya sedikit. Dan orang sudah paham masalah ini. Jika seseorang banyak tahu, banyak hal-hal yang ia ketahui masalah agama, tentu dia akan dipandang Masya Allah, orang yang bagus. Sedangkan orang yang tidak paham masalah ilmu, maka apa yang dipandangan manusia? Oh, orang ini tidak tahu apa-apa. Artinya tampaknya aib seseorang sesuai dengan betapa kurangnya dia dari ilmu. Wa husulul ladzati was sururi biqadri tahsilihi. Wa husulil ladzah, dan mendapatkan kelezatan, was sururi, dan kesenangan dalam ilmu, biqadri tahsilihi, sesuai dengan kadar mendapatkan ilmu. Artinya ilmu walaupun sedikit itu akan menimbulkan kelezatan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan rasa senang dalam jiwa kita. Ilmu yang sedikit. Kalau ingin tambah senang, tambah ilmu. Kalau ingin tambah kelezatan dalam jiwa kita, tambahkan ilmu. Semakin banyak ilmu, maka akan semakin banyak kelezatan yang ia rasakan, kesenangan yang ia rasakan. Walihada ishtadda gharamut tullabi bit-talabi. Walihada, dan karena ini, ishtadda, semakin kuat, gharamut tullabi, kesenangan para pencari ilmu, bit-talabi, dalam mencari ilmu. Karena alasan-alasan inilah para pencari ilmu semakin semangat dalam mencari ilmu. Wal gharamu bi jam'il kutubi ma'al intifai. Wal gharamu, dan kesenangan, bi jam'il kutubi, dengan mengumpulkan kitab-kitab, ma'al intiqai, bersama dengan intiqa. Intiqa artinya selektif. Mengumpulkan kitab-kitab tapi selektif, diseleksi, disaring. Tidak semua kitab ia beli, cuma kitab-kitab yang bermanfaat yang ia beli, yang ia kumpulkan, yang ia baca. Adapun kitab-kitab yang mengandung sesuatu yang remeh, tidak ada manfaatnya, cuma impian belaka, atau di dalamnya ada racunnya, maka tidak ia beli. Walahum akhbarun fi hadza tatulu. Walahum, dan bagi mereka, yaitu para ulama, akhbarun, banyak sekali cerita-cerita, fi hadza, dalam perkara ini, tatulu, yang panjang, wa fihi muqayyadatun, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan, fi khabaril kitabi, dalam kitab khabaril kitab. Ini ada kitab karangannya muallif yang diberi judul khabaril kitab.
yassarallahu itmamahu wa tab'ahu. Semoga Allah mudahkan penyempurnaannya dan pencetakannya. Artinya dalam kitab Khabarul Kitab terkandung kisah-kisah mengenai ulama salaf terhadap kitab mereka. Wa alaihi, maka atas hal itu fa ahrizil usula minal kutub, ahriz saya lupa maknanya. Artinya fa ahrizil usula minal kutub, buatlah pondasi dari kitab-kitab yang paling penting, kitab-kitab usul. Utamakan kitab-kitab yang usul. Kitab-kitab yang usul yang dimaksud adalah kitabnya ulama-ulama zaman dahulu. Karena ulama-ulama zaman sekarang itu sering menukil dari perkataan ulama-ulama zaman dahulu. Kita dapati Syekh Fulan menukil dari ulama zaman dulu, ulama salaf zaman dulu. Ibnu Rajab, Ibnu Abbas, kemudian Hasan al-Basri, kemudian Syaukani dan lain sebagainya. Jadi mulailah membaca kitab-kitabnya ulama-ulama zaman dahulu. Karena ulama-ulama zaman sekarang rata-rata menukil kitab mereka dari ulama-ulama, perkataan ulama-ulama zaman dahulu. Wa'lam annahu la yughni minna kitabun min kitabin. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yughni, bahwasanya tidak cukup, minha, dari kitab-kitab itu, kitabun, satu kitab, min kitabin, dari kitab yang lain. Artinya kita mencukupkan diri dengan satu kitab itu tidak bisa. Harus atau membutuhkan kitab yang banyak dari berbagai disiplin ilmu. La tahsyur maktabataka, la tahsyur, jangan engkau menumpuk maktabataka, pustakamu. Jangan menumpuk pustakamu. Wa tusyawwish, dan engkau terganggu, ala fikrika, atas fikiranmu, bil kutubil ghuzaiyah, dengan kitab-kitab sampah. Artinya jangan engkau meletakkan di dalam perpustakaanmu. Jadi setiap kita pasti jika ada diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki akan membeli sebuah kitab. Karena itu akan menjadi pedomannya. Baik pedoman dalam hidupnya atau pedoman dalam mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan jangan sampai dalam rentetan kitab-kitab yang engkau beli itu di dalamnya ada kitab sampah. Kitab sampah adalah kitab yang tidak ada manfaatnya. La yanfa' wa la yadur, tidak ada manfaatnya, tidak ada bahayanya. Ada kitab ghuzaiyah. Jadi ada 3 jenis kitab. Kitab yang baik, kitab fihi khairun, yang kedua kitab fihi syarrun, yang ketiga kitab laisa fihi khairun wala syarrun. Kitab yang ada kebaikannya, kitab yang ada keburukannya, isinya keburukan semua. Seperti kitab sihir atau kitab ahli bid'ah, kebid'ahan, atau kitab yang mengajarkan aliran sesat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga kitab yang tidak ada kebaikannya dan tidak ada keburukannya. Itu seperti kitab-kitab novel,
yang ceritanya cerita fiktif, tidak ada faktanya, atau cerita-cerita bohong, walaupun tidak ada di dalamnya akidah yang menyimpang, sedikit manfaatnya. Bersihkan maktabahmu, bersihkan perpustakaanmu dari buku-buku yang sampah, tidak ada manfaatnya. La siyama kutubul mubtadi'ah, apalagi kitabnya orang ahli bid'ah. Apalagi kitabnya ahli bid'ah. Khususnya kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang mungkar, tanpa dijelaskan kemungkarannya, berbeda dengan hadis-hadis yang palsu tapi sudah dijelaskan kemungkarannya. Ini hadis palsu. Ibnu Jauzi membuat kitab Al-Mawdu'at. Ini sudah sering Ustaz sampaikan, Mawdu'at. Isinya kitab hadis-hadis yang maudhu'. Maudhu' bukan berarti tema, judul. Karena maudhu' itu ada dua arti, maudhu' bermakna tema, maudhu' bermakna palsu. Ini sudah Ustaz ceritakan mengenai seorang khutbah menggebu-gebu dan didasari khutbahnya dengan hadis yang dari kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi. Ada hadis rawahu Ibnu Jauzi fil Mawdu'at. Dikiranya mawdu'at itu tema-tema artinya, padahal mawdu'at itu artinya hadis-hadis palsu. Berarti dia khutbah dengan semangat meyakinkan orang, tapi didasari dengan hadis palsu. Hadis-hadis palsu yang dikumpulkan oleh ulama itu untuk tahdzir, untuk memberikan peringatan kepada manusia, hati-hati dengan hadis ini. Berbeda dengan ahli bid'ah, dia sengaja mengumpulkan hadis-hadis palsu untuk menguatkan argumennya, menguatkan pendapatnya. Fa innaha summun naqi'un, sesungguhnya itu summun, racun, naqi'un. Naqi'un di sini ada dua arti, naqi'un bermakna membunuh atau naqi'un bermakna terkumpul. Dan dua-duanya bisa masuk, summun naqi'un, racun yang terkumpul dalam satu kitab, atau summun naqi'un, racun yang membunuh, artinya membunuh akidah. Bisa seorang itu melenceng akidahnya karena sebuah kitab. Nah, intinya adalah ketika seseorang sudah cinta dengan ilmu, maka akan muncul perasaan untuk membeli sebuah kitab, membeli sebuah buku. Jika membeli sebuah buku, jangan sembarangan, tetap selektif, tetap menyaring, diseleksi dengan baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Apalagi seorang thalibul ilmi biasanya fuqara wal masakin, nabung bertahun-tahun untuk membeli sebuah kitab. Tapi kitab yang dibeli adalah kitab yang la yanfa', tidak ada manfaatnya. Percuma menabung bertahun-tahun cuma membeli kitab yang tidak ada manfaatnya. Belilah kitab yang bermanfaat, khususnya di dunia, dan bermanfaat untuk juga di akhirat. Kemudian khamsin, yang ke-50. Qiwamu maktabatika, qiwamu unsur-unsur utama, maktabatika perpustakaanmu, unsur-unsur utama perpustakaanmu. Ketika seseorang menjadi seorang thalibul ilmi, dia mungkin hidup dalam berbagai kekurangan, tapi dari situlah dia punya himmah, punya keinginan untuk membeli kitab ini, membeli kitab ini, membeli kitab ini. Tapi apa daya, tidak ada biaya. Tapi suatu saat ketika Allah bukakan rezeki untuknya, Allah mudahkan baginya untuk membeli kitab,
maka di sini mu'allif memberikan saran. Jika Anda membeli kitab, maka perhatikan di sini unsur-unsur utama untuk mengisi perpustakaanmu. Alaika bil kutubil mansujah. Wajib atasmu bil kutubil mansujah, dengan kitab-kitab al-mansujah yang disulam, ala tariqatil istidlal, atas jalan kesimpulan, atau dengan makna lain artinya dibuat masalah kemudian diberikan kesimpulan, atau dengan makna lain tariqatil istidlal, dengan cara menghadirkan bukti-bukti atau dalil-dalil. Artinya semuanya memiliki bukti yang kuat, dalil yang kuat, tidak buah pikiran belaka. Wa tafaqquhi fi ilalil ahkam, dan tafaqquh, menjadikan diri cerdas, fi ilalil ahkam, dalam mengetahui argumen-argumen atau alasan-alasan pengambilan hukum. Tafaqquh, menjadikan diri cerdas, faqih, ahli fikih, dengan melihat alasan-alasan pengambilan hukum. Kenapa ini halal, kenapa ini haram, kenapa ini jaiz, boleh, kenapa ini tidak boleh, kenapa rokok haram, kenapa ini haram, dan lain sebagainya. Jadi menjadikan dia faqih, faham, cerdas, bagaimana hukum-hukum itu bisa ditentukan. Itu dengan melihat kitab-kitab para ulama. Wal ghausi ala asraril masail, wal ghaus, dan menyelam, ala asraril masail, atas masalah-masalah yang rahasia, masalah-masalah yang dalam. Wa min ajalliha kutubus syaikhain, dan termasuk ajalliha, paling utama dari kitab-kitab tersebut, kutubus syaikhaini, kitabnya dua orang syekh. Kitabnya dua orang syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa tilmidhihi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ini yang paling diutamakan, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab-kitab dua ulama ini. Wa 'alal jaddati fi dzalik min qablu wa min ba'du kutubun. Wa 'alal jaddah, dan yang paling bagus, dan yang paling bagus, fi dzalika, dalam hal itu, min qablu, sebelumnya, yaitu sebelumnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, wa min ba'du, dan setelahnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab yang paling bagus selain dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ada ulama-ulama sebelum mereka berdua, dan ada juga ulama-ulama setelah mereka berdua. Yang pertama Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr, mutawaffa sanah 463 minal hijrah rahimallahu ta'ala, wa ajallu kutubihi At-Tamhid, dan yang paling agung dari kitab-kitabnya adalah At-Tamhid. Tamhid ini adalah syarah dari kitab Al-Muwatta, dan ini ada 26 jilid. 26 jilid mensyarah kitab Al-Muwatta, mensyarah sanad-sanadnya dan mensyarah makna-makna hadisnya. Yang kedua Al-Hafidh Ibnu Qudamah, mutawaffa sanah 620 minal hijrah rahimallahu ta'ala, wa ar'asu kutubihi Al-Mughni. Wa ar'asu kutubihi,
dan yang paling utama dari kitab-kitabnya adalah Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ada 15 jilid. Dan kitab Al-Mughni ada syarah dari fikih Imam Ibnu Hanbal, Imam Ahmad. Ini Al-Mughni. Dan Al-Mughni di dalamnya ada fikih. Jadi ini adalah kitab fikih, tapi luas. Penjabarannya sangat luas. Sampai mendatangkan khilaf para ulama antara Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi dalam berbagai masalah. Kemudian dari 4 ini mana yang paling kuat dalilnya, nanti ditarjih. Ini yang terkuat. Ini kitab Al-Mughni ada 15 jilid. Kemudian yang ketiga Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, mutawaffa sanah 676. Imam Nawawi memiliki kitab yang sangat banyak. Apa saja kitabnya? Arba'in Nawawi. Kemudian apa? Riyadhus Shalihin. Kemudian Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat Al-Hafidh Adz-Dzahabi, mutawaffa sanah 748. Berarti Imam Adz-Dzahabi ini lahirnya setelah Imam Nawawi. Imam Nawawi lebih dulu daripada Imam Adz-Dzahabi rahimallahu ta'ala. Dan Imam Adz-Dzahabi punya kitab yang sangat besar, banyak sekali kitabnya. Dan yang terkenal adalah kitab Siyar A'lamu An-Nubala. Sirah-sirahnya nama-nama orang-orang cerdas. Di dalamnya nama-nama para rawi, khususnya rawi-rawi Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima Al-Hafidh Ibnu Katsir, mutawaffa sanah 774, semasa dengan Imam Adz-Dzahabi. Bahkan dikatakan Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim, tiga-tiganya ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir rahimahullah punya sebuah karangan. Yang terkenal adalah Tafsir Al-Qur'anul Azim. Tafsirul Qur'anil Azim dan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian yang keenam adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, mutawaffa sanah 795. Beliau lahir setelah Ibnu Katsir, jadi setelah An-Nawawi. Ibnu Rajab ini yang menyempurnakan Arba'in Nawawi menjadi khamsina hadisan. Arba'in hadisan menjadi khamsina hadisan. Dulunya 40 sekian, oleh Ibnu Rajab ditambahi menjadi 50 hadis. Dan menambahi tidak sembarangan nambahi. Misalkan anak bisa menambahi 40 sampai 50 bisa. Cuma ngambil dari Bukhari atau Muslim, enggak sembarangan menambahi. Jadi 40 hadis ini adalah alaihi madarul Islam, di mana hukum-hukum Islam itu berpusat kepada 40 hadis ini. Dan ditambah sama Ibnu Rajab beberapa hadis lagi sehingga sampai pada 50 hadis. Artinya 50 hadis ini adalah alaihi madarul Islam. Pusatnya ajaran-ajaran Islam itu pusatnya di 50 hadis ini. Dan Al-Hafidh Ibnu Rajab memiliki karangan Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah khamsina hadisan. Syarah dari 50 hadis yang beliau lengkapi. Dari 40 hadisnya Nawawi, beliau tambahi menjadi 50 hadis, kemudian beliau syarah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam.
Kemudian yang ketujuh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini yang ulama terkenal, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada dua Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami beliau ulama fikih dan dua-duanya Syafi'i. Al-Haytami Syafi'i, Al-Asqalani Syafi'i. Cuma Al-Haytami lebih condong kepada fikih, sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih condong kepada hadis. Ulumul hadis wa ilmu syarhuhu wa riwayatuhu. Ilmu sanad dan ilmu matannya. Itu Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mutawaffa sanah 852. Berarti Ibnu Hajar lebih muda daripada Imam An-Nawawi. Mereka tidak satu masa ya. Imam Nawawi sudah meninggal, Ibnu Hajar baru lahir. Imam Nawawi tahun 600, Ibnu Hajar tahun 800. Kita sekarang di tahun berapa? 1400. Berarti antara kita sama Ibnu Hajar 800 kurang 600 tahun, 6 abad. Dan Ibnu Hajar ini beliaulah yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya Ibnu Rajab juga mensyarah Sahih Al-Bukhari. Cuma syarahnya Ibnu Hajar lebih banyak dipakai oleh para ulama. Fathul Bari, nama kitabnya Fathul Bari ala syarhi Sahih Al-Bukhari. Dan beliau juga memiliki kitab yang lain yang sangat banyak. Di antaranya adalah Bulughul Maram. Tahdzibut Tahdzib. Kemudian yang ke-8 Al-Hafidz Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani mutawaffa sanah 1250. 1200. Kita 1400 berarti 200 tahun yang kemarin, 2 abad yang lalu. Beliau memiliki kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar adalah syarah dari Asrar Muntaqal Akhbar. Asrar Muntaqal Akhbar karangan dari cucunya Ibnu Taimiyah. Disyarah menjadi Nailul Awtar. Kemudian beliau juga punya kitab tafsir Fathul Qadir. Kitab Fathul Qadir. Kemudian yang ke-9 Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Mutawaffa sanah 1206. Ini sezaman dengan Imam Asy-Syaukani. Kalau tidak salah Imam Asy-Syaukani ini di Yaman, Muhammad bin Abdul Wahhab di Hijaz, Mekah, Madinah, dan di Saudi Arabia. Dan karangan beliau sangat banyak. Ada Kasyfus Syubhat, Kitabut Tauhid, Usul Salasah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 Kutub Ulama'ud Da'wah. Kutubu Ulama'id Da'wah, kitab-kitabnya ulama-ulama dakwah. Wa min ajma'iha, dan yang lengkap, yang paling lengkap dari kitabnya para ulama dakwah adalah Ad-Durar As-Saniyah. Jadi Durar As-Saniyah adalah sebuah kitab kumpulan dari berbagai kitab. Majmu'atun minal ulama. Jadi ulama-ulama punya karangan disatukan menjadi sebuah kitab. Namanya kitab Ad-Durar As-Saniyah. Yang ke-11 Al-Allama As-San'ani mutawaffa sanah 1182. La siyama kitabuhu An-Nafi' Subulus Salam. Imam As-San'ani memiliki kitab Subulus Salam syarah Bulughul Maram. 12 Al-Allama Siddiq Hasan Khan Al-Qannuji mutawaffa sanah 1307 rahimallahu ta'ala. Kemudian yang ke-13 Al-Allama Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti
mutawaffa sanah 1393 la siyama kitabahu Adwa'ul Bayan rahimahullah. Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan Shinqit adalah daerah di Maghrib, di Maroko. Maroko adalah daerah Afrika. Tapi daerah Afrika yang tidak hitam, tapi putih. Orang Afrika tapi putih. Wajahnya wajah orang-orang Eropa. Sama seperti Mesir, sama seperti Jazair, kemudian Libya, orang Afrika tapi putih. Seperti orang Eropa. Ini adalah Shinqiti. Terkenal orang-orang Shinqit sebagai orang yang sangat kuat hafalannya. Sangat kuat hafalannya. Dan kebiasaan orang-orang Maghrib, orang-orang dari daerah barat, orang Islam dari barat, mereka lebih mendahulukan hafal Quran dulu baru belajar ilmu yang lain. Jadi mengutamakan hafal Al-Quran dulu baru ilmu yang lain. Sedangkan ulama dari Masyriq ini timur diantaranya Saudi Arabia dan sekitarnya. Jadi mereka membarengkan menghafal Al-Quran sambil mempelajari ilmu yang lain. Jadi itu beda metode Masyriq dan Maghrib. Dan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti memiliki kitab Adwa'ul Bayan fi tafsiri ahkamil Quran. Jadi Al-Quran ada ada ayat-ayat ahkam, ayat-ayat tentang fikih. Al-Quran bicara tentang banyak masalah. Tapi ada di antaranya yang berbicara mengenai fikih. Itu disendirikan, kemudian ditafsiri. Kemudian yang ke-51, at-ta'amulu ma'al kitab. Ta'amul, bermuamalah, bergaul. Ma'al kitabi, bersama kitab. La tastafid min kitabin. Janganlah engkau mengambil faedah dari sebuah kitab hatta ta'rifa istilaha muallifihi, sampai engkau mengetahui istilah-istilah muallifnya, fihi, di dalamnya. Wa katsiran, dan kebanyakan, ma takunu, apa yang ada, al muqaddimatu, muqaddimah, kasyifatan, itu membuka, an dzalika, dari hal itu. Artinya jika engkau membaca kitab, jangan lupa baca muqaddimah, karena muqaddimah itu penting. Karena dalam kitab itu ada istilah-istilah khusus yang dipakai oleh muallif. Kalau kita tidak membaca muqaddimah, karena muqaddimah akan menjelaskan isi di dalam kitab. Contohnya di antaranya adalah istilah syaikhain. Syaikhain. Kalau itu ulama hadis, yang dimaksud syaikhain, dua syekh, ini siapa? Bukhari dan Muslim. Kalau yang dimaksud adalah sahabat, syaikhain siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadi ada istilahnya masing-masing. Khususnya dalam masalah fikih Syafi'i. Ada namanya qaulun jadid, ada qaulul qadim. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Beda antara Syafi'i dan Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Kalau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i. Dan masih banyak istilah-istilah yang lain. Atau ada rumus. Rumus itu simbol sebuah huruf. Dan ini sering Ustaz pakai dalam pelajaran mustalah. Misalkan ha mim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Hamim. Berarti apa? Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Qaf. Qaf ini siapa? Muttafaqun alaih. Jadi ada istilah-istilah khusus, rumus dan lain sebagainya. Dan itu biasanya berada di muqaddimah. Fabda' minal kitabi bi qiraati muqaddimatihi. Fabda' maka mulailah minal kitab dari kitab bi qiraati muqaddimatihi dengan membaca muqaddimahnya. Jadi sering kalau membaca kitab langsung kepada tengah-tengah. Tidak membaca muqaddimahnya dulu. Kalau misalnya dia membaca dari muqaddimahnya dulu, apa yang perlu diperhatikan di sini? Barangkali ada mustalah istilah-istilah khusus yang tidak sama dengan yang lain, maka dia tidak akan jatuh dalam kesalahan. Oh ternyata maksudnya ini. Oh ternyata maksudnya ini. Nah. Itu poin yang terakhir untuk hari ini. Dan poin selanjutnya akan kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah. Jadi bacalah kitab dari muqaddimahnya supaya tidak tersesat ketika membaca isi yang ada di dalamnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau kita pelajari bersama di waktu ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.